tadi satu suro tadi kan dianggap sebagai bahasa wingit didesain, disiapkan oleh Nabi waktu itu ya, yaitu masyarakat yang berkehidupan sosial yang menjunjung tinggi hukum. Jadi ikhlas meninggalkan apa-apa yang mereka miliki sebelumnya, gitu ya. Bahkan harta, keluarga tadi saya katakan juga mungkin mengorbankan hal-hal yang lain yang sangat disukai begitu ya, dan memaafkan ya. Memaafkan. Artinya itu sulit itu. Nah itu kan, artinya orang yang dalam hal ini adalah para pemirsa, semua kita kan punya keluarga dan biasanya menjelang malam tahun baru ini usulan. Ini baiknya bagaimana ya, seperti itu. Saya usulkan begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pemirsa semua? Jumpa lagi dalam Lincak Pak Karso. Dalam kesempatan ini kita akan membahas suatu hal yang reflektif, tapi juga solutif untuk kehidupan kita. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita menapaki waktu yang berbeda, dan kita akan memasuki tahun baru. Ada satu tradisi yang mungkin sedikit terlupakan pada saat kita merayakan tahun baru Masehi, di mana Islam sebenarnya punya tradisi yang kita sebut sebagai 1 Muharram, yang juga dikenal sebagai tahun baru Islam. Tentu saja dalam kalender Hijriah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita memaknai pergantian waktu itu, bagaimana kita merayakannya, atau perlu dirayakan atau tidak. Bagaimana sebetulnya makna dari pergantian waktu itu. Kita masih bersama dengan tokoh kita, guru bangsa, dan kita sambut Pak Karso. Selamat sore Pak Karso. Selamat sore Mas Is. Sehat sih. Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Kita membahas menyambut tahun baru Hijriah Pak Karso. Artinya kan ini satu momentum kehidupan ya. Sebetulnya relevansinya apa kita memaknai pergantian tahun itu? Bagi saya menyambut tahun baru Hijriah itu sebenarnya bukan soal merayakannya ya. Oh gitu. Ya, gitu. Artinya selama ini kan cenderung orang rame-rame merayakan menyambut gitu. Tapi sebenarnya adalah soal kesadaran tentang kesadaran bahwa waktu itu berjalan. Dan kita itu saya kira perlu berjalan juga ya. Tidak diam di tempat gitu. Dan juga tidak jalan di tempat, apalagi berjalan mundur kan nggak mungkin seperti itu ya. Nah, dalam hal ini mari kita coba ya merefleksikan istilahnya Pak ya. Merefleksikan tentang menyambut 1 Muharram tahun baru Hijriah ini ya. Dan saya kira ini penuh dengan kenangan dan sejarah khususnya terkait dengan hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah Di sana hijrah itu tidak saja dimaknai sekedar pindah, tetapi adalah memang ada niat, ada sikap gitu ya, ada cara hidup, bahkan kemudian satu keinginan memindahkan dari kegelapan kepada cahaya. Gitu. Seperti itu. Ini dari sesuatu yang gelap menjadi yang terang. Nah, disitulah sebenarnya pergerakan itu harus dimaknai sebagai sesuatu yang penting dari situ. Nah, dalam konteks ini Mas Is, saya kira yang penting adalah kita melakukan introspeksi diri. Dalam bahasa agamanya disebut muhasabah. Artinya sekarang kita posisi ada di mana, terus punya keinginan dan kemauan seperti apa, bagaimana lalu kemudian kita bisa mencapainya begitu. Nah inilah menurut saya kegiatan-kegiatan terkait dengan menyambut tahun baru Hijriah ini ke sana ya. Bahkan sebenarnya kalau orang Jawa mengatakan 1 suro istilahnya. 1 suro, 1 suro itu adalah waktu yang disucikan gitu ya. Sangat disucikan. Bulan yang orang sering
melakukan bahasa Jawanya topo, ngeten nih. Kemudian istilahnya bahasa Indonesia merenung lah itu ya, merenung, kemudian tirakat. Itu sebenarnya introspeksi tadi menurut saya gitu. Nah, introspeksi terhadap apa yang kemarin sudah terjadi dalam kehidupannya, saat ini seperti apa dan ke depan akan seperti apa. Gitu. Jadi artinya akan ada perubahan tadi, akan berubah menuju kepada sesuatu yang tentu lebih baik. Betul. Nah, ini gitu. Kalau tadi kan dikatakan pergantian kalender itu tidak mesti dimaknai sebagai perayaan ya. Betul. Tetapi kan misalnya kalau kita lihat dari sisi kultur itu kan di beberapa tempat ada orang yang merayakan seperti lagu-lagu tertentu. Yang tadi disebut topo misalnya begitu. Kalau kita melihatnya seperti apa Pak Karso? Ada keragaman cara orang memaknai atau memperingati tahun baru Hijriah atau yang disebut satu suro tadi itu? Ya misalnya di Solo dan sekitarnya ini misalnya atau Solo lah padahal atau Jogja gitu ya. Tadi satu suro tadi kan dianggap sebagai bahasa wingit ya. Wingit itu artinya yang suci tadi seperti itu ya. Ini banyak praktek-praktek yang dilakukan misalnya di malam satu suro itu di Solo kan ada arak-arakan pusaka yang dibawa ke keliling mengitari Mangkunegaran Kasunanan juga Kiai Slamet kayak itu saya seperti itu dan sebagainya. Nah bagi saya itu adalah tradisi tapi dalam pikiran saya itu kan cara orang memaknai tentang itu. Menurut saya yang penting jangan saling menyalahkan aja lah. Oh gitu. Tapi hendaknya saling menghargai gitu ya. Satu dengan yang lain karena tidak ada sebenarnya kewajiban khususnya merayakan tahun baru itu. Oh, tidak ada tuntunan untuk bagaimana merayakannya. Tapi yang penting itu adalah isinya itu anjuran untuk mengisinya dengan kebaikan karena begitu. Nah, itu yang penting. Nah, dalam Islam misalnya satu Muharram atau satu tahun baru ini sebenarnya tidak satu-satunya bulan suci ya. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah gitu ya. Kemudian ada satu lagi Rajab ya, Rajab. Kalau nggak salah seperti itulah. Ini semua bulan suci bahkan disebut namanya Syahrullah, bulannya Allah. Artinya Allah memberikan petunjuknya, memberikan ya istilahnya kebahagiaan yang diharapkan oleh manusia mungkin di situ di bulan-bulan itu adalah sangat mungkin saya kira begitu. Nah karena itu maka orang misalnya satu suro itu nanti sebagai satu Muharram itu nanti tentu salah satu dari pengharapan juga akan mendapat sesuatu nikmat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Jadi bagi saya yang paling penting Mas Is itu adalah dianjurkan misalnya berdoa gitu ya bagi yang sudah mempunyai harta kelebihan ya misalnya bersedekah sedekah namanya itu ya. Intinya memperbanyak amal kebaikan seperti itu. Nah kalau dalam kaitannya dengan orang Jawa tadi ya Jawa tadi momen seperti ini misalnya dipakai untuk merenung untuk ya dulu topo namanya tapi intinya adalah tadi ada introspeksi, ada refleksi gitu ya. Semuanya itu dilakukan untuk memanai hidup ke depan hendaknya lebih baik. Ada usaha-usaha, ya tapi itu dalam pikiran saya seperti itu. Itu kan yang tadi disampaikan bagian dari pergerakan hidup dan kita memaknai secara reflektif. Kalau di dalam pengetahuan sejarah Islam, tahun baru Hijriah itu kan titiknya dihitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah gitu itu ada hal yang bisa kita uncai lagi Pak Karso dari masa hijrah itu. Yang saya sebelum jawab itu tadi intinya beginilah, bukan sekedar merayakan, terutama lebih diartikan sebagai yang sangat dangkal misalnya dulu meniup trompet atau pesta seperti itu misalnya itu adalah simbolis saja jadi atau bukan sekedar jalan keliling atau jalan
di waktu malam, seperti itu tidak itu. Nah, sejarah Nabi sendiri dulu dari Mekah ke Madinah itu banyak sekali peristiwa-peristiwa, terutama Nabi waktu itu dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya, terutama orang Mekah dan waktu itu berusaha berdakwah gitu, tapi tantangannya luar biasa. Nabi sebenarnya maksudnya sangat baik, yaitu merubah tadi istilahnya dari kegelapan kepada terang, dari jahiliyah kepada yang lebih modern seperti itu. Tapi tantangan itu tinggi sekali, banyak sekali. Lah, disitulah yang harus kita sikapi. Bagaimana Nabi dan sahabat-sahabatnya waktu itu menerima cercaan, kritik, saran itu dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam hal ini saya kira sama hendaknya kita, mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang disampaikan oleh Nabi tadi ya, misalnya. Jadi Nabi tidak semata-mata hanya istilahnya pindah tempat, tapi membangun masyarakat baru yang lebih adil dan beradab. Waktu itu sudah begitu maunya. Itu hijriah. Nah, itulah yang selalu disebut masyarakat madani. Masyarakat madani yang didesain, disiapkan oleh Nabi waktu itu ya, yaitu masyarakat yang berkehidupan sosial yang menjunjung tinggi hukum, seperti masih seorang hukum seperti itu ya misalnya, juga akhlakul karimah kemudian juga saling menghargai satu dengan yang lain atas perbedaan yang ada. Nah, di situ teman-teman sekalian, para pemirsa, Nabi bersama para sahabat itu betul-betul meninggalkan yang lama, termasuk harta kekayaan, bahkan mungkin sahabat atau saudara itu dengan penuh ikhlas, karena yakin betul bahwa di tempat yang baru, yaitu masyarakat madani di Madinah tadi, yang disiapkan oleh Rasulullah itu adalah menjanjikan benar, seperti itu. Nah, inilah. Jadi ikhlas meninggalkan apa-apa yang mereka miliki sebelumnya, gitu ya. Bahkan harta, keluarga tadi saya katakan, juga mungkin mengorbankan hal-hal yang lain yang sangat disukai, begitu ya. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah berani meninggalkan kebiasaan lama yang buruk atau cara yang selama ini dianggap tidak baik, karena ada harapan ke depan di masyarakat Madaniyah tadi akan lebih baik. Nah, itulah esensi dari hijriah yang kita bisa ambil pelajaran dari Nabi tadi, Mas. Jadi konteksnya kan kemudian membentuk tatanan masyarakat yang lebih beradab ya. Betul. Kalau dalam studi kenegaraan itu kan masa Nabi di Madinah itu juga lahir Piagam Madinah. Betul. Ini kan juga perikatan di antara umat Islam dengan umat-umat lain di sana. Gitu. Yang tadi disampaikan Pak Karso, saling menghargai perbedaan, toleransi dan seterusnya. Nah, kalau kita lanjutkan lagi dari segi sejarah itu, kalau teladan dari sahabat Nabi yang lain itu apa, Pak Karso, yang bisa kita lakukan gitu? Satu yang paling utama yang boleh dan bisa kita catat itu memaafkan ya. Memaafkan. Artinya itu sulit itu. Nah, itu kan. Artinya orang yang dalam hal ini adalah sangat membenci dan Nabi dengan para sahabatnya pergi dari situ. Tapi tidak disikapi dengan marah, tapi disikapi dengan memaafkan itu. Nah, itulah saya kira makna hijriah yang paling dalam ya. Artinya bahkan kan menghindari dendam gitu ya. Dendam itu kan biasanya nanti tekan kapan ora apa gitu, ora akan rampung, dadi banyu ora gelem nyau, dadi godhong ora gelem nyuwek, seperti itu misalnya itu kan. Ini jadi pelajaran kita bersama. Jadi tadi istilahnya hijrah bukan hanya sekedar pindah tempat gitu ya, tapi membangun masyarakat baru yang lebih adil, yang beradab, dan kemudian tadi sampai disebut sebagai satu kehidupan sosial yang sangat bagus, yang Madaniyah tadi ya, masih seperti itu tadi ya ini. Nah, ini saya kira menjadi sesuatu yang penting sekali, khususnya tadi menjunjung hukum yang ada, akhlakul karimah, dan bahkan saling menghargai
perbedaan tadi. Iya. Jadi kan kita gali itu ternyata makna tahun baru Hijriah itu sangat dalam. Yang kemudian bisa kita mintakan kulik lagi Pak Karso, kalau memang itu sesuatu pergantian waktu yang reflektif, dia tidak hanya ganti kalender ya. Itu apa bisa dimaknai seperti itu pada akhirnya? Laras, betul itu Mas. Jadi artinya kalau di rumah-rumah kita ada kalender, ada tanggalan misalnya. Orang sekedar nyuek, oh ini saya pindah. Tapi sebenarnya harus kita maknai lebih dalam, yaitu ya istilahnya ganti cara berpikir. Oh gitu, ya. Mungkin bahkan cara bersikap, cara bertindak gitu ya. Khususnya dalam memanah hidup. Artinya karena yang kemarin mungkin kurang dari yang kita harapkan, bahkan kini masih seperti itu, ke depan harus lebih baik gitu Mas. Gitu. Nah ini dalam hal ini saya kira terlalu idealistik saya menyebut seperti itu, tapi mulailah dari yang kecil lah, mulai dari yang sedikit gitu, kemudian menuju satu perubahan yang tentu lebih baik gitu, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu begitu. Ini mesti direncanakan. Gitu. Artinya bahwa semua orang dituntut untuk misalnya lebih bisa sabar, artinya tidak tiba-tiba berubah. Orang lain, komunitas yang lebih luas juga saya kira menyadari seperti itu. Katakanlah misalnya kalau dari sisi sikap misalnya berubah dari dulu tidak jujur menjadi lebih jujur ya, atau lebih dalam konteks yang lebih kecil misalnya hubungan keluarga kurang sayang keluarga menjadi sayang dengan keluarga atau katakanlah dengan tetangga dulu kurang peduli sekarang peduli dengan tetangga artinya seperti itulah. Yang paling esensi lagi khususnya dalam bidang moralitas agama ya menurut saya harus lebih dekat kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oh gitu ya. Itu kan. Jadi Hijriah dimaknai seperti itu Mas. Saya gitu ya. Pak Karso, tadi kan kalau kita memaknainya sebagai perilaku yang reflektif ya, misalnya dari keadaan gelap menuju terang ya, untuk memaknai tahun baru Hijriah ini. Kalau sekarang misalnya kita bersama keluarga, gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk menyambut tahun baru Hijriah ini? Nah, penting ini pertanyaan. Boleh saya usulkan kepada para pemirsa, semua kita kan punya keluarga dan biasanya menjelang malam tahun baru ini usulan. Ini baiknya bagaimana ya seperti itu. Saya usulkan begini ya, duduklah bersama keluarga. Tadi istilah saya melakukan refleksi ya Mas atau mawas diri, atau tadi muhasabah lah istilahnya tadi. Nah, itu musyawarah kira-kira mengingat-ingat masa lalu kita seperti apa, sekarang sudah sampai di mana dan lalu ke depan harus seperti apa. Seperti itu penting menurut saya. Kemudian yang kedua ya sebagai orang yang beragama lakukan misalnya baca doa gitu ya. Baca doa kemudian permohonan-permohonan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa begitu pada awal tahun, permohonan untuk tahun depan bisa seperti apa dan supaya tahun ini akan berjalan seperti apa gitu. Atau juga kalau misalnya sempat dituliskan atau dirumuskan harapan-harapan tahun ke depan ini seperti apa menjadi komitmen bersama di keluarga gitu. Lalu yang jelas bahwa ada niatan atau ikrar itulah kalau terjadi misalnya wah ternyata masih banyak ya perilaku buruk atau tidak baik selama ini ya diniatkan untuk ditinggalkan. Yang paling akhir tentu menanam atau membuat rencana atau niat istilahnya hidup yang lebih baik. Ini menjadi sesuatu sumber motivasi untuk kita menjadi lebih baik. Keluarga itu akan menjadi lebih baik. Saya kira itu hal-hal yang simpatik yang mungkin bisa memotivasi pemirsa semua untuk kita bisa merayakan tahun baru Hijriah Pak Karso. Betul. Kita sebenarnya pengen menggali dan saya yakin aspek-aspek substansial lain dari tahun baru Hijriah ini masih banyak. Namun kita dibatasi oleh waktu juga.
Dan sebelum itu kita minta Pak Karso untuk bisa memberikan uran-uran ya sebagai kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas ini. Baik, bagi kami kita semua Pak Is, saya kira sebaiknya dan seharusnya lah menurut saya kita membuka lembaran baru tahun baru ini tidak dengan hura-hura, tapi dengan tekad menjadi pribadi atau keluarga atau komunitas yang lebih baik. Jadi misalnya secara individual, misalnya katanya lebih sabar, lebih jujur, bahkan mungkin lebih bersyukur atas apa-apa yang sudah didapat sebelumnya. Nah, untuk itu maka marilah kita sambut tahun baru Hijriah ini dengan jiwa yang baru dengan hati yang bersih, dengan langkah yang terarah. Karena sesungguhnya orang yang tadi bisa mensyukuri apa-apa yang sudah didapatkan selama ini, itu adalah orang-orang yang beruntung lah. Dalam pandangan saya, kesibukan itu yang paling penting adalah jangan hanya sekedar sibuk, tapi sibuk yang berisi. Misalnya waktu karena terus berjalan dan berganti, maka kita pun harus berubah menjadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Itu saya kira niat kita di tahun baru ini ke depan. Dan tentu mudah-mudahan kita semua menjadi lebih baik dari sebelumnya dan saat ini di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Karso untuk segala andarannya, di mana kita bisa ngudar rasa, ngudar pikir dalam memaknai tahun baru Hijriah ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, insya Allah. Sahabat pemirsa, demikian obrolan kita pada edisi ini. Kami mengucapkan selamat tahun baru 1447 Hijriah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan rahmat untuk kita bisa menjalankan aktivitas dengan positif. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karso. Terima kasih. Terima kasih.